Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Doctor yang rilis di tahun 2021. Film ini merupakan film komedi action India yang menceritakan tentang penyelidikan seorang dokter dalam membongkar sindikat pelaku penculikan beberapa gadis di bawah umur. So, bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Varun, seorang dokter militer angkatan darat, saat ini tengah bertugas dalam operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel James Anderson. Ketika di perjalanan pulang, ia mendapatkan pesan suara dari tunangannya bernama Padmini. Tanpa alasan yang jelas, Padmini memintanya untuk segera mengakhiri hubungan mereka. Varun adalah dokter pintar yang mempunyai sikap tegas dan disiplin. Ia tidak suka dengan hal yang bertele-tele, bahkan ia tidak bisa mengatakan kebohongan untuk menutupi kebenaran. Karena sikap itulah Padmini tidak bisa membayangkan jika harus hidup berdua dengannya di masa depan. Baginya, Varun adalah pria kaku yang tak memiliki perasaan emosional. Namun dari semua anggota keluarga yang menolaknya, ponakan Padmini yang bernama Chinu selalu mendukung Varun. Stay strong. Ayah Padmini mengajak Varun minum teh di luar sebagai permintaan maaf atas kelakuan putrinya. Namun tak lama kemudian Sumati mendapatkan kabar dari Priti jika Chinu telah menghilang dari sekolah. Kabar tersebut membuat mereka menjadi sangat panik. Ketika Padmini sudah memesan taksi, Varun yang masih berada di sana menawarkan tumpangan kepada mereka. Mereka mendatangi sekolah Chinu, namun pihak sekolah juga tidak mengetahui keberadaannya. Merasa jika Chinu telah diculik, mereka pun mendatangi kantor polisi. Inspektur polisi yang sudah menerima laporan mereka mengatakan jika itu adalah kasus penculikan, kemungkinan pelaku akan menelpon dan meminta tebusan. Karena hal tersebut, ia pun menugaskan seorang pria bernama Bhagat untuk membantu mereka. Di kantor polisi, Varun sempat mendengar keluhan dari seorang bapak yang juga kehilangan putrinya. Bahkan bapak itu mengatakan jika putrinya telah menghilang selama 1,5 bulan dan polisi pun belum bisa memberi kabar. Di rumah, Bhagat juga mengatakan jika kasus penculikan kepada gadis kecil bukan terjadi kepada mereka saja. Sudah ada 15 kasus penculikan yang sama yang belum bisa dipecahkan oleh kepolisian. Bahkan kepolisian sepertinya tidak menanggapi kasus tersebut dengan serius, karena gadis yang hilang bukan dari keluarga komisaris ataupun pejabat. Untuk itu ia pun meminta agar keluarga Padmini tidak terlalu berharap banyak dan melakukan pencarian dengan usaha mereka sendiri. Varun menyadari apa yang dikatakan Bhagat adalah benar, karena hal tersebut untuk memancing kinerja polisi agar lebih serius menangani kasus penculikan, ia pun berencana menculik putri inspektur. Varun melibatkan semua anggota keluarga Padmini dalam aksi tersebut. Namun karena mereka belum pernah melakukan hal itu, aksi mereka pun hampir saja gagal. Bahkan setelah membawa putri inspektur dengan sebuah karung, Padmini sampai lupa memasukkan rambutnya. Yang alhasil Bhagat pun akhirnya mengetahui perbuatan mereka. Varun menjelaskan jika hal yang mereka lakukan hanya untuk memancing kinerja kepolisian agar bisa lebih cepat menangani kasus penculikan. Dan perkiraan Varun itu pun benar. Polisi dengan cepat meringkus semua orang yang pernah memiliki catatan kriminal penculikan, termasuk penjahat kecil bernama Pratap.
Inspektur menyiksa mereka semua agar mengaku, namun karena merasa tidak melakukannya, tak ada satupun dari mereka yang mengakuinya. Sampai akhirnya inspektur menghentikan pukulannya karena mendapatkan kabar jika putrinya telah kembali ke rumah dengan selamat. Ia kemudian melepaskan mereka semua, namun saat hendak meninggalkan kantor polisi, Bhagat memanggil 3 orang dari mereka, diantaranya Pratap, Kamesh, dan Kamal. Bhagat mengatakan jika inspektur ingin meminta maaf karena telah sembarangan menuduh mereka. Namun saat inspektur menanyakan mengapa mereka belum pulang, Bhagat mengatakan jika mereka tidak akan pulang kalau inspektur tidak meminta maaf. Alhasil mereka bertiga tambah dipukuli oleh inspektur. Setelah mereka kelelahan, Varun dan keluarga Padmini datang dengan sebuah angkutan umum lalu membawa mereka bertiga. Keesokan harinya, Pratap, Kamesh, dan Kamal sangat terkejut ketika melihat kondisi mereka masing-masing. Varun mengatakan jika ia sudah mengambil 1 ginjal dari tubuh mereka. Ia bahkan akan membuangnya kalau mereka tidak berterus terang. Dari data yang diterima terbukti jika sinyal ponsel mereka bertiga berada di sekolah Chino saat penculikan itu terjadi. Yang artinya jika salah satu dari mereka adalah penculiknya. Akhirnya Kamal mengakui jika dialah pelakunya, namun saat ini ia tidak mengetahui keberadaan Chino karena ia sudah menyerahkan kepada pelaku lainnya yang lebih tinggi. Dengan rencana brilian dan menjadikan Bhagat sebagai seorang gadis cilik, mereka kemudian memancing pelaku lainnya. Namun setelah mendapatkannya, si pelaku mengatakan jika ia juga hanya perantara dan ada pelaku yang lebih tinggi darinya. Sampai akhirnya mereka pun mengetahui jika pelaku utamanya adalah 2 pria kembar bernama Alvin dan Melvin. Alvin dan Melvin mempekerjakan 2 orang pasangan tua untuk membantu aksi penculikan. Mereka membawa gadis yang diculik dengan sebuah koper besar. Untuk memancing Alvin dan Melvin masuk ke perangkap mereka, Varun membuat rencana menukarkan koper yang saat itu hendak diserahkan kepada mereka. Dan rencana itu pun berhasil. Alvin dan Melvin mendatangi 1 gerbong kereta yang isinya adalah Varun dan kawan-kawan. Dan saat mereka memasuki terowongan, mereka memakai kacamata infrared dan langsung menyerang Alvin dan Melvin. Namun usaha mereka belum berhasil karena kereta sudah keburu keluar dari terowongan. Masinis memberitahu Varun jika kereta akan kembali memasuki terowongan 60 detik lagi. Tak ada pilihan lain, mereka pun harus menghadapi Alvin dan Melvin. Sampai akhirnya saat kereta kembali memasuki terowongan, Alvin dan Melvin pun berhasil ditaklukkan. Varun kemudian melepaskan Melvin dan menjadikan Alvin sebagai sandera. Sadar jika penyerangan yang dilakukan Varun dan kawan-kawannya karena penculikan gadis yang mereka lakukan, Melvin akhirnya menawarkan kesepakatan dengan menukarkan 1 gadis yang tak lain adalah Chino dengan saudara kembarnya. Akan tetapi saat melihat para gadis yang diculik, hati Varun pun berubah. Ia meminta Melvin tidak hanya melepaskan Chino, melainkan semua gadis yang telah mereka culik. Jelas hal tersebut tidak bisa dilakukan Melvin karena sebelumnya mereka sudah terikat perjanjian dengan pelaku lain bernama Terry yang merupakan atasan mereka. Melvin mengatakan jika Varun ingin keinginannya terpenuhi, ia harus menemui Terry di sebuah resort di daerah Goa. Awalnya keputusan Varun ditentang oleh keluarga Padmini karena yang mereka cari hanyalah Chino. Namun setelah Varun menjelaskan arti kehilangan kepada mereka, barulah mereka sadar jika keluarga yang mengalami nasib seperti mereka bukan hanya mereka saja. Varun akhirnya menyusun rencana baru untuk melancarkan aksinya, namun ia membutuhkan 2 orang lagi di dalam misinya. Varun kemudian mendatangi 2 preman gadungan bernama Abhay dan Aboy dan mengelabui mereka dan membuat kesepakatan yang sedikit menguntungkan. Yang akhirnya Abhay dan Aboy pun menyetujuinya.
Atas saran Farun, keluarga Padmini kemudian menyamar sebagai tamu resort milik Terry. Di malam hari, mereka membuat sandiwara penculikan yang menjadikan Padmini sebagai Sandra, sedangkan Abai dan Aboy adalah pelakunya. Keesokan harinya, keluarga Padmini membuat laporan kehilangan kepada pihak resort atas penculikan yang terjadi kepada Padmini. Terry yang tidak mau reputasi resortnya jatuh menyarankan agar mereka tidak perlu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan sebagai gantinya, ia pun berjanji akan segera mencari keberadaan pelaku dan mengembalikan Padmini dengan selamat. Singkatnya, setelah melihat rekaman CCTV dan mobil yang digunakan pelaku, Terry akhirnya mendapatkan mereka di sebuah sauna yang tidak jauh dari resort. Abai mengatakan jika Terry mendapatkan mereka, ia menyarankan agar Aboy tidak memberitahu jika ini adalah rencana Farun. Dan benar saja, Abai dan Aboy dibawa ke sebuah ruangan. Mereka pun dipaksa untuk mengakui perbuatan mereka. Akhirnya setelah lama dipukuli oleh Terry, Abai mengatakan jika mereka sudah menyerahkan Padmini kepada penculik yang merupakan atasan mereka, yang tak lain adalah Farun yang kini menyamar sebagai penculik profesional seperti Terry. Di sana Farun berhasil meyakinkan Terry jika ia merupakan seorang penculik profesional seperti dirinya, sampai mereka membuat kesepakatan dengan melakukan pertukaran gadis yang diculik. Dan singkatnya, untuk membuat Farun percaya, Terry mengajaknya ke sebuah pulau terpencil, di mana Terry menjadikan pulau tersebut sebagai markas rahasianya. Sementara itu, Kolonel Anderson yang sebelumnya sudah dimintai bantuan oleh Farun juga mengikuti mereka dari belakang. Farun diajak ke sebuah ruangan rahasia yang dimana ruangan itu hanya bisa dibuka dengan sidik jari mereka dan tangan kanan Terry bernama Gabbar. Terry menunjukkan semua gadis yang telah diculik dan rata-rata semua korbannya masih di bawah umur. Terry mengatakan jika selama ini mereka telah menjadi importir terbesar dunia di bidang trafficking. Terry mengikat para korbannya dengan pemberat besi yang jika kejahatannya diketahui oleh pihak yang berwajib, maka ia akan menghilangkan barang bukti dengan memasukkan para gadis ke dasar lautan. Terry memiliki seorang ayah yang sangat ia sayangi bernama Tuan Kanwarpal. Mereka berdua kemudian bertemu dengan Farun dan akhirnya membuat kesepakatan. Farun mengatakan jika ia punya permintaan besar dari mafia asal Meksiko bernama Don Pablo Elvino. Don Pablo meminta Farun menyiapkan 50 gadis dalam waktu 10 hari. Dan jika ia bisa menyiapkan dalam waktu tersebut, maka Don Pablo akan memberi bayaran yang sangat fantastis. Namun Farun yang tidak memiliki stok gadis sebanyak itu kemudian menawarkannya kepada Terry dan ayahnya, dan mereka pun menyanggupinya. Akan tetapi tentu saja hal itu hanyalah cerita yang dikarang oleh Farun, karena sebenarnya Don Pablo adalah orang tua korban penculikan yang dimintanya untuk bekerja sama. Setelahnya Farun menyuruh Bagat dan Pratap untuk melakukan rencana lain dengan memancing para anak buah Gabbar melakukan permainan tamparan tangan. Korban pertama mereka adalah salah satu anak buah Gabbar. Ia terpancing melakukan pertandingan tampar tangan dengan Pratap, dan hasilnya tangannya menjadi cedera. Dan bukan hanya satu orang saja yang dikalahkan oleh Pratap, semua anak buah Gabbar kini mengalami cedera yang sama di tangannya. Gabbar yang tak percaya melihat hal tersebut menanyakan siapa orang yang membuat mereka seperti itu. Dan singkatnya, ia pun mengetahui jika pelakunya adalah Pratap. Ia yang merasa tertantang kemudian menemui Pratap. Dan hasilnya, walaupun Gabbar memiliki badan yang sangat besar, namun Pratap yang sudah terlatih dalam permainan tersebut berhasil membuat Gabbar cedera. Di sini rencana yang sebenarnya barulah dilakukan. Farun yang mengobati tangan Gabbar kemudian memotong jari jempolnya yang nantinya akan digunakan untuk membuka pintu di ruangan rahasia Terry. Di keesokan harinya, Terry mengumpulkan seluruh anak buahnya dan menjelaskan misi penculikan tersebut. Ia mewajibkan kepada mereka masing-masing agar menculik 5 gadis dalam 5 hari, termasuk Melvin yang juga berada di sana. Namun kehadiran Melvin tentunya sudah mendapatkan ancaman dari Farun agar tidak membuka mulut.
Setelah Terry menjelaskan misi besarnya, Melvin mengajak dia dan Varun untuk berbicara. Di tengah percakapan, Melvin kemudian menyerang Terry yang tentunya hal itu juga merupakan rencana Varun. Melvin akhirnya dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi. Ia pun meminta agar Terry melepaskan semua gadis yang pernah ia serahkan kepada seseorang yang telah menyandra saudara kembarnya. Namun bukan keinginannya yang terpenuhi, Terry malah membunuhnya. Di sini Terry baru sadar jika ada seseorang yang sedang melakukan penyelidikan terhadap bisnisnya. Namun ia belum menyadari jika Varun adalah orangnya. Keesokan hari, Gabbar mendapatkan sebuah bukti foto jika seorang gadis yang diculik oleh Melvin dan Alvin yang tak lain adalah Chinu merupakan keluarga Padmini. Dengan langkah matang dan menjadikan Chinu sebagai umpan, Terry pun akhirnya menyadari jika kasus penculikan Padmini dan kehadiran Varun yang seolah-olah adalah penculik profesional semuanya merupakan kebohongan. Ia pun mengumpulkan mereka semua dan membawa mereka ke pulau rahasia untuk dieksekusi. Namun saat Gabbar hendak memasuki ruangan rahasia, ia terkejut karena sidik jari jempolnya tidak bisa berfungsi untuk membuka ruangan tersebut. Kemudian dari dalam ruangan, Alvin tiba-tiba keluar dengan membawa para gadis yang disandra dan sebuah koper besar yang ternyata di dalamnya adalah Tuan Kanwarpal. Dari Varun, Alvin mengetahui jika Terry telah membunuh saudara kembarnya. Untuk itu, ia memutuskan melakukan balas dendam dengan cara membunuh Tuan Kanwarpal. Hal itu ia lakukan agar Terry merasakan sakit kehilangan orang yang disayang seperti dirinya. Dan di saat bersamaan, Varun dan kawan-kawan pergi dari pulau itu bersama para gadis yang diculik. Setelahnya, Alvin kemudian menembak mati Tuan Kanwarpal dan di saat yang bersamaan ia pun juga ditembak mati oleh anak buah Terry. Saat kapal yang ditumpangi Varun sudah cukup jauh dari pulau, Chinu mengatakan jika di sana masih ada satu gadis lagi yang tertinggal. Dengan sikap pahlawan dan penuh keberanian, Varun kembali ke pulau tersebut untuk menyelamatkan gadis itu. Yang mungkin kedatangannya dianggap konyol, namun ketika Kolonel James Anderson datang bersama pasukannya, akhirnya Terry dan anak buahnya pun berhasil dilumpuhkan. Walaupun scene ini tampaknya sedikit absurd, tapi hal tersebut menjadi komedi ending tersendiri bagi para penontonnya. Dan di akhir film, komedi ending kembali muncul, di mana saat Varun dan Padmini melangsungkan pernikahan, inspektur polisi datang membawa Kamal dan mengatakan jika pelaku penculikan Chinu telah tertangkap. Bahkan mengatakan jika seperti itu kinerja inspektur mungkin butuh 5 tahun lagi untuk menemukan Terry dan sindikatnya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. So, mungkin kalian yang belum pernah menonton film ini secara full, Akam Movie menyarankan agar kalian nonton filmnya ya, karena film ini memang benar-benar menghibur. Karena komedi dan aksi yang ditampilkan selalu mengalir dan tidak dibuat berlebihan. Terutama untuk kalian yang suka dengan hal komedi, jangan lewatkan film ini. Saya Ahmad pamit undur diri, makasih buat yang sudah mampir. Tetap hidup sehat, thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.